Perkenalkan, nama saya Nabila Salsa Hidayah, NIM 201231154. Di sini saya akan menyampaikan tugas sinopsis dari salah satu buku yang berjudul Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Prof. Dr. Supiana, Magister Agama. Di dalam bukunya dijelaskan bahwa metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran, ataupun sejarahnya. Menurut Abraham Kaftan, metodologi adalah perkajian yang menggambarkan deskripsi, penjelasan, eksplanasi, dan pembenaran justifikasi. Hingga sekarang, umat Islam di Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa Islam merupakan agama yang bersifat sempit. Anggapan ini timbul karena salah dalam mengartikan hakikat Islam. Oleh sebab itu, metodologi studi Islam mempunyai arti penting dalam menempuh prosedur studi Islam yang dapat mengubah pemahaman masyarakat Muslim Indonesia dari pemahaman semula yang sempit menjadi pemahaman yang luas, dari sikap yang ekstrim menjadi sikap yang toleran dan bijaksana. Secara etimologis, agama berasal dari Arab, din, yang artinya menguasai, menunduk, patuh, utang, balas, kebiasaan. Agama juga berasal dari bahasa Latin, religi, yang artinya mengumpulkan, membaca. Agama juga berasal dari Sanskerta, a, yang artinya tidak, dan gam dan tidak. Jadi agama artinya tidak kacau. Agama berasal dari bahasa Semit din, artinya undang-undang atau hukum. Agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Agama juga berarti ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Untuk unsur-unsur penting yang terdapat dalam agama Islam ialah terdapat kekuatan gaib, keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib, adanya respon yang bersifat emosional dari manusia, dan adanya paham yang kudus atau suci. Dalam pandangan ahli sosiologi, agama adalah pantulan dari solidaritas sosial. Pengertian agama yang dikemukakan bertolak dari aspek dasain, yakini agama yang dipraktikkan dalam kenyataan. Dalam agama, terdapat ajaran yang absolut, relatif, absolut dari segi substansinya, dan relatif dari segi bentuknya. Kitab suci Al-Quran adalah petunjuk dan obat, syifa bagi manusia. Karena orang memiliki kebutuhan dan penyakit yang berbeda-beda, maka petunjuk dan obatnya pun berbeda-beda. Dilihat dari sumber turunnya, agama terbagi menjadi dua, yaitu agama darhi dan agama samawi. Dilihat dari segi penganutnya, ada agama yang dianut oleh masyarakat primitif dan agama yang dianut oleh masyarakat yang sudah meninggalkan fase primitif. Dinanisme adalah agama yang menganut kepercayaan kepada kekuatan gaib. Tujuan beragama adalah mengumpulkan mana sebanyak-banyaknya. Animisme adalah agama yang mengandung ajaran bahwa benda-benda baik yang bernyawa atau tidak adalah mempunyai roh. Roh dari benda-benda tersebut mempunyai pengaruh terhadap manusia. Untuk menyenangkan roh harus diberi sesajen. Potelisme mengandung kepercayaan kepada dewa-dewa. Henotonisme adalah agama yang mengandung ajaran tentang dewa yang satu untuk satu bangsa. Bangsa yang lain memiliki satu dewa lagi. Monoteisme adalah agama yang mengajarkan Tuhan bersifat tunggal, jalan menuju keselamatan melalui pencucian jiwa dan roh, dan melakukan ketaatan. Agama yang termasuk monoteisme adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini satu rumpun, semua berasal dari Tuhan yang satu. Islam adalah agama monoteisme yang berakhir menyempurnakan agama monoteisme sebelumnya, yang kitab sucinya terjaga kemurniannya. Sejak zaman klasik sudah terdapat pemilihan ilmu menjadi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Kedua jenis ini bersumber dari yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali menggolongkan ilmu menjadi ilmu syariah, ilmu agama, dan ilmu ghairi syariah atau ilmu umum. Bagi umat Islam, mempelajari ilmu syariah hukumnya fardu ain, sedangkan mempelajari ilmu ghairi syariah adalah fardu kifayah. Berbeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Khaldun menggunakan istilah ilmu nakliyah dan akliyah. Pada perkembangan ilmu-ilmu umum menjadi terpisah dari ilmu-ilmu agama. Bahkan terjadi kontonomi yang ketat seolah antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum tidak dapat diintegrasikan. Kini dari lembaga-lembaga pendidikan formal Indonesia Tengah terjadi upaya-upaya meningkatkan integrasi kembali kedua jenis ilmu tersebut.
Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ajarannya terdapat dirinci menjadi beberapa aspek. Dalam perkembangan kajian ilmu agama Islam, setelah melalui berbagai tahapan pembahasan yang akhirnya diakui oleh LIPI dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1982, adapun pembidangan ilmu agama Islam yang dimaksud adalah 1. Sumber ajaran Islam, 2. Pemikiran dasar Islam, 3. Hukum Islam, peranata sosial, 4. Sejarah peradaban Islam, 5. Bahasa dan sastra, 6. Pendidikan Islam, 7. Dakwah Islam, dan yang ke-8 adalah perkembangan modern dalam Islam. Jauh sebelum penetapan tersebut, Harun Nasution telah merinci ajaran agama Islam menjadi beberapa aspek, yaitu ibadah, latihan spiritual, ajaran moral, politik, hukum, teologi, falsafah, tasawuf atau mitinisme, dan penghamburan dalam Islam. Pada era tahun 2000-an, muncul berbagai pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu agama Islam sehingga lebih terperinci. Bahkan ada pemikiran yang memasukkan ilmu akliyah ke dalam ilmu agama Islam. Terlebih setelah transformasi IAIN menjadi UIN, ajaran Islam memiliki karakteristik sendiri, yakni menjadi ciri khas dari ajaran Islam. Islam memiliki sifat dan bentuk beragam. Kenyataan tersebut memperlihatkan adanya dinamika internal dari kalangan umat Islam untuk menerjemahkan Islam dalam upaya merespon berbagai masalah umat yang mendesak. Titik tolak dan tujuan mereka sama, yaitu untuk menunjukkan kontribusi Islam dalam salah satu alternatif dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Kesimpulan dari buku tersebut yaitu bahwasanya Islam berasal dari kata metode dan logos dari buku tersebut bahwa sudah menegaskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang luas, agama yang tidak hanya memikirkan tentang apa yang dipelajari tentang agama saja, tapi juga meluas. Ini buku tersebut juga mengajak masyarakat untuk terbuka lebih dalam tentang ajaran Islam yang ada di Indonesia dan merubah spesifik masyarakat yang berpikiran bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempit, yang hanya mengandalkan Al-Quran dan hadis. Emang iya.